Bupati Pesisir Selatan selaku Inspektur Upacara beserta seluruh rombongan tiba di tempat upacara. Bupati Pesisir Selatan selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Siap! Gerak! Penghormatan pasukan Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata! Gerak! Tiga, senjata! Gerak! Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara bendera peringatan Hari Pahlawan ke-77 tahun 2022 siap dimulai. Dilanjutkan. Lanjutkan. Undangan dimohon berdiri. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
kepada bendera merah putih. Hormat senjata! Gerak! Senjata! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara sekaligus hening cipta serentak selama 60 detik diiringi dengan sirine. Marilah kita sejenak mengheningkan cipta untuk mereka yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk negara Indonesia, terutama memperingati 10 November Pemuda-Pemuda Surabaya 1945. Mengheningkan cipta, mulai.
Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undangan dipersilakan duduk kembali. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Pembacaan pesan-pesan perjuangan pahlawan nasional. Pesan perjuangan pahlawan nasional. 1. Pesan pahlawan nasional Abdul Muiz. Jika orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemuda kita tidak bisa jika memang mau berjuang? Menceritakan pengalamannya di luar negeri kepada para pemuda di Sulawesi. Ketika Abdul Muiz melakukan kunjungan ke Sulawesi sebagai anggota Volkskrad dan sebagai wakil SI. 2. Pesan pahlawan nasional Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tolodo, ing madio mangun karso, tut wuri handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Semboyan yang diajarkan saat Ki Hajar Dewantara merintis Taman Siswa yang didirikan pada tahun 1922 dan hingga kini masih dipakai dalam dunia pendidikan. 3. Pesan pahlawan nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Hari kemudian daripada tanah kita dan rakyat kita terletak dalam hari sekarang. Hari sekarang itu ialah kamu, hari generasi muda. 4. Pesan pahlawan nasional Cut Nyak Dien. Kita tidak akan menang bila kita masih terus mengingat semua kekalahan. 5. Pesan pahlawan nasional Gubernur Suryo. Berulang-ulang telah kita katakan bahwa sikap kita ialah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Pidato Gubernur Suryo di radio menjelang pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. 6. Pesan pahlawan nasional R.A. Kartini. Tahukah engkau semboyanku, aku mau. Dua patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Kata, aku tidak dapat melenyapkan rasa berani. Kalimat, aku mau, membuat kita mudah mendaki puncak gunung. 7. Pesan pahlawan nasional Jenderal Sudirman. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan. Merovzanda pemerintah. TNI akan berjuang terus. Disampaikan pada jam-jam terakhir sebelum jatuhnya Yogyakarta dan Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit ketika menjawab pernyataan Presiden yang menasihatinya supaya tetap tinggal di kota untuk dirawat sakitnya. 8. Pesan pahlawan nasional Profesor Muhammad Yamin SH. Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Disampaikan pada Kongres 2 di Jakarta, tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Yang dihadiri oleh berbagai perkumpulan pemuda dan pelajar, di mana ia menjabat sebagai sekretaris. 9. Pesan pahlawan nasional Patimura. Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi kelak Patimura muda akan bangkit. Disampaikan pada saat akan digantung di kota Ambon, tanggal 16 Desember 1817. 10. Pesan pahlawan nasional Nyi Ageng Serang. Untuk keamanan dan kesauntasaan jiwa, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan terperosok hidupnya dan tidak akan takut menghadapi cobaan hidup, karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan anugerah yang tidak ternilai harganya.
disampaikan pada saat Nyi Ageng Serang mendengarkan keluhan keprihatinan para pengikut akibat perlakuan kaum penjajah. 11. Pesan pahlawan nasional Teuku Nyak Arif. Indonesia merdeka harus menjadi tujuan hidup kita bersama. Disampaikan pada pidato bulan Maret 1945, di mana Teuku Nyak Arif menjadi wakil ketua DPR seluruh Sumatera. 12. Pesan pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai. Kami sanggup dan berjanji bertempur terus hingga cita-cita tercapai. Surat I Gusti Ngurah Rai kepada Letnan Kolonel Termulen seperti tersalin dalam Bali Berjuang. 13. Pesan pahlawan nasional Supriyadi. Kita yang berjuang jangan sekali-kali mengharapkan pangkat, kedudukan ataupun gaji yang tinggi. Disampaikan pada saat Supriyadi memimpin pertemuan rahasia yang dihadiri beberapa anggota PETA untuk melakukan pemberontakan melawan pemerintah Jepang. 14. Pesan pahlawan nasional Insinyur Soekarno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Pidato Hari Pahlawan 10 November 1961. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Pidato Hari Ulang Tahun Proklamasi 1963. 15. Pesan pahlawan nasional Muhammad Hatta. Pahlawan yang setia itu berkorban bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata untuk membela cita-cita. Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Jangan mengharapkan bangsa lain respek terhadap bangsa ini, bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan Ibu Pertiwi. 16. Pesan pahlawan nasional Silas Papare. Jangan sanjung aku, tetapi teruskanlah perjuanganku. Disampaikan pada saat memperjuangkan Irian Barat, Papua, agar terlepas dari belenggu kolonialisme Belanda dan kembali bergabung dengan NKRI. 17. Pesan pahlawan nasional Bung Tomo. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secarikan putih, merah, dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Pidato Bung Tomo di radio pada saat pertempuran menghadapi Inggris di Surabaya, bulan November 1945. Menyanyikan lagu Gugur Bunga.
Amanat Inspektur Upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati, Untuk perhatian. Istirahat di tempat. Gerak. yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang hadir pada pagi hari ini. Seterusnya para peserta upacara. Hari ini kita kembali berdiri di sini memperingati Hari Pahlawan untuk mengenang pertempuran di Surabaya 77 tahun yang lalu. Maka untuk itu perkenalkanlah saya membacakan sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia untuk memperingati hari yang bersejarah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudara, sebangsa dan setanah air. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan kurnia-Nya. Pada hari ini, tanggal 10 November 2022, kita memperingati Hari Pahlawan seraya memanjatkan doa terbaik bagi seluruh pahlawan bangsa yang gugur di medan laga. Hari Pahlawan setiap tahun kita peringati dengan renungan yang sungguh-sungguh untuk menemukan kembali jejak para pahlawan dalam hidup kita sebagai bangsa dan negara merdeka. Kita hidupkan kembali dalam benak kita perjuangan para pahlawan bangsa, dari para pejuang yang gugur dalam palagan pertempuran mempertahankan kemerdekaan. Penting kita resapi semangat dan keikhlasannya. Dengan hanya berbekal bambu runcing pun, para pahlawan dengan semangat bergerak serempak menghadang musuh yang merupakan pemenang Perang Dunia. Dengan persenjataan terbaiknya, rakyat bergandeng tangan dengan para tokoh dan pemuka agama, berikut para pengikutnya, para santrinya, bersama laskar-laskar pemuda dan pejuang dari seantero Nusantara. Semuanya melebur menjadi satu, merdeka atau mati. Para pejuang kemerdekaan Indonesia secara gagah berani melawan tentara-tentara musuh yang bersenjata lengkap. Tidak akan mau menyerah pada siapapun juga. Para pejuang sepenuhnya percaya bahwa masa depan kita, anak dan cucu kandung Revolusi Indonesia, sangat layak untuk diperjuangkan. Para pejuang telah berkorban sampai tetes darah penghabisan untuk kemerdekaan yang sesungguhnya dan bukan pemberian dari siapapun, melainkan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini pun kita berada dalam perjuangan besar menaklukkan ancaman dan tantangan yang nyata-nyata berada di hadapan kita. Pemanasan global yang memicu beragam bencana alam, serta kelangkaan pangan, energi, dan air bersih, kiranya perlu kita persiapkan dengan sungguh-sungguh. Kesiapsiagaan kita menghadapi bencana alam termasuk pandemi COVID-19 serta kelangkaan sumber daya harus senantiasa diperjuangkan secara bersama dengan sungguh-sungguh. Kita mempunyai semua modal dasar untuk menjadi bangsa pemenang. Marilah kita bergerak bersama dengan tekad untuk menang. Sekali merdeka, tetap merdeka. Untuk itu, kita harus meneruskan pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Melakukan pengembangan sumber pangan berbasiskan potensi dan kearifan lokal sebagai solusi pemenuhan kebutuhan pangan dan memperkuat keragaman pangan.
mengelola sumber daya air secara bijak untuk menjamin keamanan dan ketahanan sumber daya air yang diharapkan untuk menopang keberlangsungan hidup dan kehidupan generasi kini dan generasi mendatang dengan lebih baik lagi. Tidak mudah memang, tapi kita pasti bisa, karena para pahlawan kita telah memberikan keteladanannya. Mereka pada masanya mengajarkan pada kita beragam nilai untuk bisa kita tiru, kita warisi, dan kita ikuti. Sehingga jejak kemenangan niscaya akan berada dalam genggaman. Dengan senjata, pemikiran, dengan karya-karya nyata, para pahlawan bangsa telah mengajarkan kepada kita bahwa kita bukan bangsa pecundang. Kita tidak akan pernah rela untuk bersimpuh dan menyerah kalah. Sebesar apapun ancaman dan tantangan akan tetap kita hadapi dengan tangan terkepal dan dengan semangat yang menggelora. Dari Aceh hingga Papua, saya melihat dan merasakan geliat serta semangat untuk bangkit makin menyala. Masyarakat dimanapun berada menyuarakan gairah untuk memberantas kebodohan dan memerangi kemiskinan dalam arti yang luas. Mulai dari meningkatkan ilmu pengetahuan, melatih keterampilan, sampai dengan budidaya dan pengelolaan hasil bumi. Inilah tantangan yang sesungguhnya bagi para pejuang muda untuk mengelola kekayaan alam Indonesia yang luar biasa bagi kejayaan negara tercinta. Marilah kita merajut kesejahteraan menjadi pahlawan bangsa di masa depan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, teladan dari para pahlawan bangsa yang telah merasuk sukma kiranya menjadi semangat kita di peringatan Hari Pahlawan tahun ini. Pahlawanku adalah teladanku. Dengan semangat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Peringatan Hari Pahlawan 2022 ini terus memberikan energi tambahan untuk menggugah kesadaran segenap elemen bangsa untuk terus bersatu dan membantu sesama tanpa memandang sekat. Janganlah kita mau untuk dipecah belah. Ingatlah Seloka Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita jadikan momentum Hari Pahlawan tahun 2022 ini untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, saling menghargai satu sama lain, dan juga marilah kita gunakan untuk mengisi kemerdekaan menjadi pahlawan yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, dan seterusnya. Jadikanlah semangat dan nilai-nilai kepahlawanan sebagai inspirasi dalam setiap langkah hidup dan kehidupan bersama. Marilah kita kenang dan kita hormati perjuangan para pahlawan. Bersama kita bangun ingatan kolektif bangsa agar dapat diimplementasikan semangat dan nilai-nilai luhur pahlawan. Bersama kita perkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan amanat pahlawan dan pejuang bangsa. Ayo kita berantas kebodohan, kita perangi kemiskinan, dan berupaya sekuat tenaga untuk mencegah pemecah belahan bangsa. Dan mari bersama-sama kita untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kita lawan paham radikal, kita tumbuh kembangkan semangat gotong royong untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah. Pahlawan akan menjadi teladan bagi kita untuk mengarungi masa-masa yang penuh tantangan ini. Teladan bagi kita untuk menata masa depan dan menjadi pemenang. Selamat Hari Pahlawan tahun
2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 10 November 2022. Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma Harini. Pembacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويخافي مزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, segala puji dan syukur kepadamu kami persembahkan atas segala karunia yang Engkau anugerahkan. Perkenankanlah upacara Hari Pahlawan ini terselenggarakan. Semoga semua arwah para pahlawan Engkau muliakan. Masukkanlah mereka ke dalam surga-Mu yang penuh kemuliaan. Semoga semangat perjuangan dan pengorbanannya jadikanlah mereka teladan bagi kami. Ya Allah yang Maha Tunggal, hanya kepadamu kami pasrah dan bertawakal. Warisilah generasi bangsa kami ilmu dan sebaik bekal. Lengkapilah bangsa kami dengan sumber daya manusia yang handal. Ilhamkanlah kecerdasan akal, kejujuran budi dan kesantunan moral, demi terkelolanya kekayaan dan sumber daya dengan optimal. Terwujudnya keselarasan pembangunan fisik, material dan jiwa spiritual, demi tercapainya cita-cita kemakmuran rakyat dan keadilan sosial. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, semoga beserta rahmat-Mu lah derap langkah bangsa ini teriring. Atas semua karunia dan anugerah-Mu lah mampukanlah kami mensyukuri. Semoga persatuan dan persatuan bangsa kami terpelihara. Lestarikanlah terbangun keindahan sinergi, harmoni, kolaborasi dan toleransi, kemuliaan insani dan kesejahteraan imani. Hantarkanlah negeri ini menuju keadaan yang Engkau cintai dan ridhai. Allahumma a'udzubika min khalbin la yakhsha, min nafsin la tashba, min du'ain la yasma, min ilmin la yanfa, min amalin la yurfa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Dibubarkan. Bubarkan.
Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Gerak. Tiga, senjata. Gerak. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai, pasukan dapat dibubarkan. Baik Bapak dan Ibu hadirin undangan yang kami hormati, rangkaian upacara akan dilanjutkan dengan pelaksanaan rangkaian upacara ziarah nasional yang bertempat di Taman Makam Pahlawan Sago, Kabupaten Pesisir Selatan.